ingin menyapa ibu dan bapak, mungkin wali murid gitu ya, mendoakan dalam bentuk doa, betul ya? Harapannya kita dan para orang tua selalu dalam lindungan Allah, kan gitu ya, mendoakan ya. Lalu sehingga ketika harapannya dengan dalam lindungan Allah ini, baik pihak sekolah maupun penerima surat ya bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, betul ya, dan dapat meningkatkan kinerja. Gitu. Saya kasih solusinya begini, ya, subjek dan karena ini kita bicara kalimat efektif dan subjek dan predikatnya harus jelas, maka di sini saya menyampaikan atau menyapa, kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu dalam lindungannya sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan meningkatkan kinerja demi kemajuan bersama, amin, titik. Nah, itu jadi jelas. Subjeknya kita, pihak sekolah memohon dulu kepada Allah, karena saya melihat di bagian itu tuh seperti kita pihak sekolah ingin mengucapkan doa kepada penerima surat, dalam hal ini mungkin orang tua, termasuk surat yang kami terima juga begitu. Berarti kan ingin menyampaikan doa kepada kami biar kita semua ini dalam lindungannya. Nah, makanya karena inilah pada contoh itu subjek dan predikatnya tidak jelas, maka kami menyarankan atau merekomendasikan penulisannya seperti itu sehingga jelas. Kami memohon kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya dan seterusnya. Amin. Kenapa tulisannya amin, A-nya 2, I-nya 2? Karena ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma A1, I1. Nah, karena ini menggunakan kaidah bahasa Arab, maka aminnya itu saya miringkan, karena dia statusnya sebagai bahasa asing, gitu ya. Tapi kalau ibu dan bapak mau menuliskannya sesuai kaidah bahasa Indonesia, maka cukup tulisannya amin, A-M-I-N, dan tidak perlu dimiringkan, gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan bahasa Arab silakan, karena ini kembali lagi pada inian sekolah ya, kebijakan sekolah dalam mengonsep surat. Dan ini menjadi ciri, menurut saya seperti itu, menjadi ciri sebuah sekolah Islam terpadu, harus ada ini. Itu silakan, tidak apa-apa. Yang penting secara kaidah dia penulisannya dimiringkan. Nah, seperti itu. Jadi ini, atau pilihan berikutnya adalah, teriring salam dan doa, itu ya. Jadi teriring salam dan doa ini adalah, kalau bahasa Indonesia mengatakan itu frasa. Frasa itu dia bagian kata kumpulan kata-kata yang dia punya makna tetapi dia bukan kalimat. Nah, kalau mau menggunakan itu boleh tinggal tambahkan koma. Sehingga lanjutannya adalah langsung masuk ke subjek dan predikat. Teriring salam dan doa, kami memohon kepada Allah dan seterusnya. Itu. Jadi ini lebih tampak kaidah, penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang Bapak dan Ibu terapkan dalam surat. Jadi jelas. Iya, silakan Bu. Tidak dimiringkan, tidak, karena nama diri Tuhan. Jadi walaupun dia bahasa Arab tapi nama diri, maka dia tidak dimiringkan. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak dimiringkan karena dia nama. Dan juga tidak mungkin kita miringkan tulisan Allah gitu ya, tidak. Ya kan gitu kan? Yeah, dia artinya kan Tuhan ya. Tapi karena ini adalah nama diri, maka tidak dimiringkan. Seperti itu. Tega kamu ya, kesimiring kamu punya Tuhan. Gitu ya. Iya. Iya, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua. Berdasarkan surat dari kementerian, sebelum saya masuk kepada kalimat, saya coba kulik dulu ini ejaannya. Mana dari surat ini yang perlu diperbaiki ejaannya? Kalau bicara ejaan kan berarti tadi ada kapital, kemudian tanda baca. Kira-kira tadi kan sudah sampaikan sama Pak Anjas nih, mana yang perlu diperbaiki ejaannya? Untuk betul, dia tidak
dia tidak kapital, ya, karena dia bukan di awal kalimat. Kalau penggunaan kapital itu hanya berlaku di awal kalimat, yang pertama, yang kedua judul kegiatan, ya. Terus yang ketiga adalah nama orang yang di awal, ya. Misalnya Anjasmoro Wibowo, A-nya kapital, W-nya kapital, sisanya tidak perlu kapital. Oke, berarti untuk, ya. Selain untuk ada lagi? Kementerian, benar. Kementerian atau kementerian. Ayo. Kayaknya harus kapital, betul. Ada huruf yang hilang? Ada menteri. Huruf E, ya. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi yang tepat penulisannya surat dari Kementerian Riset dan Teknologi atau surat dari Kantor Bahasa? Kantor bahasa. Kantor bahasa. Kantor Bahasa dulu, ya. Iya, ini kan tidak lanjut dari surat kementerian ini. Kantor bahasa menyurat. Iya, gitu ya. Kalau yang saya pahami. Oh, Saya dari nggak lihat kopnya. suratnya, cuman Dari kopnya. Iya, benar. Kopnya kementerian. Jadi kementerian dulu. kantor bahasa. Iya, karena Kantor Bahasa UPT dari kementerian, jadi yang menyurat langsung dari UPT, ya, berarti Kantor Bahasa dulu, baru diikuti dengan kementerian. Karena kita di bawah kementeriannya gitu, ya. Sama kayak sekolah dulu atau dinas pendidikan dulu. Misalnya menyurat ke kami, memang secara regulasi persuratan kan harus dinas pendidikan dulu, sama kayak kami, kementerian dulu, baru nama UPT-nya, gitu kan. Tapi dalam surat menyurat, kalau ini masuk di dalam kalimat, berarti nama UPT-nya baru diikuti dengan kita ini asal atau turunan dari kementerian, seperti itu, ya. Selanjutnya apa? 2024 ada titik, betul ya? Nah, harusnya tidak ada titik. Lalu tentang. Jadi tentang itu tidak perlu kapital, ya, karena dia preposisi. Ya, jadi tentang, kepada, untuk, itu bagi, itu semua kata yang tidak memerlukan kapital, gitu ya. Jadi dia hanya huruf kecil saja. Nah, kalau pendampingan dan penyuluhan, ini penyuluhan, ya, harusnya pakai U, ya, penyuluhan, nah gitu ya. Mungkin salah ketik, ya, karena mungkin buru-buru, ya, atau mungkin atau puasa-puasa gitu, ya. Ya, tadinya mau tulis S mungkin jadi lu gitu, penyuluh. Nah, ya, jadi itu, ya. Pendampingan dan penyuluhan adalah nama kegiatan dan dia harus kapital, ya, nama kegiatan tadi saya bilang. Nah, setelah penyuluhan ada titik, ya. Oh, kenapa banyak titik, ya? Ibu, kenapa banyak titik nih, Bu? Iya. Jadi ini kalimatnya bagaimana, subjek dan predikatnya? Ya, Ibu dan Bapak, jadi mulai dari kata berdasarkan sampai penyuluhan, dia adalah kalimat apa? Kalimat dependen atau tidak mandiri. Tadi hanya kumpulan frasa saja, atau dinamakan ini klausa, gitu ya. Nah, kalau klausa berarti dia belum menjadi sebuah kalimat, karena tadi nggak jelas siapa yang predikatnya, siapa yang subjeknya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi dia hanya kumpulan saja, gitu ya. Makanya di sini perbaikannya yang kami rekomendasikan adalah seperti ini. Berdasarkan surat dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor sekian, tanggal 14 Februari tentang T-nya tidak kapital. Pendampingan dan penyuluhan, barulah masuk kepada subjek dan predikatnya. Kami menerima kedatangan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, gitu ya.
subjeknya kami menerima adalah predikatnya. Kalau mau diubah ini di awal kalimat bisa. Berarti tanda titik dalam pada kata penyuluhan di akhir itu dihilangkan saja. Ya, maka kalimatnya menjadi kami menerima kedatangan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan penyuluhan berdasarkan surat dari kantor bahasa dan seterusnya. Itu boleh. Jadi ya, bisa seperti ini perbaikannya. Jadi ada dua pilihan. Sehingga di sini akhirnya menjadi jelas subjek dan predikatnya, dan inilah sudah dikatakan kalimat aktif. Itu aktif lagi. Kalimat efektif. Seperti itu. Iya, boleh Bu. Ya. Jadi terkait dengan isi surat tadi kan biasa juga misalnya kami menerima kedatangan Bapak itu untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana perihal surat di atas. Apakah itu efektif atau tidak? Kan sudah ada perihalnya tadi melakukan pendampingan dan penyuluhan. Kalau perihal surat di atas, iya. Maksudnya apakah di kalimat sebelumnya ataukah di paragraf sebelumnya sudah disampaikan halnya itu atau ya, tidak? Biasanya kan ada perihal surat, perihal pendampingan dan penyuluhan. Oh gitu, ya. Makanya untuk lebih efektifnya, menurut saya kita menyebutkan saja bahwa sebagaimana perihal surat di atas, apakah itu baku atau tidak. Oh gitu. Ya. Kalau bicara baku kan berarti tentang kata ya Bu ya. Nah ini kan kalau misalnya bicara efektif atau tidak, nah berarti itu tidak efektif. Karena nanti akan menyulitkan pembaca atau penerima surat hal di atas yang mana nih? Karena itu masuk dalam rangkaian paragraf. Begini Bu, kan ada biasanya nomor surat, kemudian ada perihal. Di bawahnya kan ada perihal, betul. Nah, maksudnya di dalam kalimat itu kan mau menyampaikan sebagaimana perihal di atas, gitu ya, di atas maksudnya di tadi yang setelah nomor, setelah itu kan, itu tidak efektif. Sebagaimana biasanya perihal di atas itu dia ada kalimat atau ada informasi tentang hal itu disampaikan di dalam kalimat sebelumnya. Misal di paragraf pertama kami akan menyelenggarakan pendampingan dan penyuluhan. Paragraf kedua kegiatan sehubungan dengan sehubungan dengan hal di atas. Nah, hal itu berarti dia sudah mengarah pada paragraf sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Kalau seperti itu bisa. Sama misal ini seperti yang tadi nih ya. Kami menerima kedatangan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan penyuluhan berdasarkan surat dari kantor bahasa bla 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 sampai tanggal 14 Februari 2024. Halnya tidak saya masukkan lagi. Ya kan? Karena apa? Kalau saya masukkan lagi tentang pendampingan dan penyuluhan, maka ini mubazir. Karena apa? Di kalimat sebelumnya itu sudah disampaikan tentang kegiatan pendampingan dan penyuluhan. Jadi kalau ada dua kata dalam satu kalimat gitu ya, sebaiknya dihindari. Pilih salah satu aja yang dimana pas untuk diletakkan. Ya, kalau kita lihat beda yang tadi nih. Mana nih? Ini ya. Nah, Ibu dan Bapak lihat di bagian bawah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, saya tidak mengulang lagi kegiatan pendampingan dan penyuluhan. Karena apa? Dia sudah ada tentang pendampingan dan penyuluhan. Maka selanjutnya saya cuma tuliskan kami menerima kedatangan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, gitu ya. Ini efektif karena apa? Tidak perlu mengulang lagi. Kalau mau mengulang lagi misalnya saya tambahkan kami menerima kedatangan Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan penyuluhan. Nah, ini dia tidak efektif. Ya kan? Karena mengulang. Nah, hindari pengulangan dalam satu kalimat. Jadi dengan kata apa? Dengan tersebut atau dengan kata itu di atas dan seterusnya. Gitu ya. Bergantung posisi.
Kalau dia kalau dia masih dalam posisi dalam kalimat itu, gunakan tersebut. Tapi kalau dia ada di paragraf sebelumnya, boleh menggunakan kegiatan di atas, kegiatan yang dimaksud dan seterusnya. Gitu ya. Gitu. Ada lagi? Gimana Ibu? Oh, berarti bahasanya tadi sebagaimana perihal surat dimaksud. Iya, bisa. Gitu ya. Yang penting itu Bu, tidak ada pengulangan dalam satu kalimat. Gitu ya. Selanjutnya mana ini sudah. Nah, demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini biasa juga muncul dalam surat, ya. Ibu dan Bapak, jadi kalau dalam kalimat itu kan ada kalimat pembuka, ada kalimat penutup. Pembuka tadi ya, teriring salam dan doa, itu pembuka ya, misalnya. Dan penutup cukup saja, biasanya kami biar efektif langsung saja. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Jadi tidak perlu lagi menggunakan demikian undangan ini disampaikan, tidak, karena memang surat itu ada untuk disampaikan secara implisit ya, seperti itu ya. Jadi langsung saja penutup dengan atas perhatian dan kerjasama misal ya, atau atas perhatian dan kesediaan saudara, kami mengucapkan terima kasih. Atau cukup dengan kata atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih. Gitu. Nanti dilihat seperti tadi akan saya sampaikan, kalau penerima suratnya itu adalah secara hierarki dia lebih tinggi, bisa menggunakan Bapak. Kalau misalnya setara, mau menggunakan sapaan saudara, boleh. Ya, kalau sapaan saudara juga bisa digunakan untuk penerima surat yang kita belum tahu siapa yang akan menerima, laki-laki atau perempuan. Gitu ya, itu kita bisa menggunakan saudara. Gitu. Kalau di kami biasanya untuk memastikan ini bapak atau ibu, biasanya kami suka cross check dulu. Entah itu melalui internet gitu ya. Entah itu melalui apa gitu kan. Pokoknya cari informasi kira-kira pejabat saat ini apakah sudah berganti menjadi perempuan atau tetap laki-laki gitu. Ya. Misal saya pernah menyurat ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di Halmahera Selatan. Ketika saya bikin surat, saya bikin tulisannya adalah ibu, karena biasanya kalau kepala dinas itu laki-laki. Saya tulis ibu karena setelah saya menjaring informasi, penerima suratnya ibu kadisnya adalah seorang perempuan. Jadi kita langsung sapaannya yang digunakan adalah ibu, gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, berarti kita bisa menggunakan kata sapaan saudara. Gitu ya, secara umum. Nah, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Nah, atas perhatian Bapak ini juga dia bukan kalimat, ya, dia masih frasa, kumpulan frasa atau klausa gitu ya. Ini bisa digunakan di akhir. Kalau kita balik juga boleh. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Pembedanya adalah tanda baca. Ya, kalau misalnya itu diletakkan di awal, berarti berikan tanda baca koma. Kalau misalnya mau diletakkan di akhir, berarti tanda komanya hilang. Seperti itu. Sama dengan tadi penggunaan kata sehubungan dengan, berdasarkan. Itu kalau mau ditaruh di awal, maka selesaikan itu lalu akhiri dengan koma, baru masukkan subjek dan predikatnya. Karena ini belum kalimat, gitu ya, dia masih bentuknya klausa, gitu ya. Sama ini seperti itu. Oke. Nah, sama ini sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan malam bina iman dan takwa. Takwa berarti secara kaidah atau secara ejaan harusnya tadi pakai K, ya. Mabit kapital semua atau gimana? M-nya saja. M-nya saja, karena? Iya, tadi sesuai ya. Iya, benar. Ya, jadi kalau singkatan dengan akronim itu beda. Ya, kalau seandainya ini singkatan maka kapital semua. Contoh
SIM, surat izin mengemudi. NIP, nomor induk pegawai. Singkatan ya. Yang diambil adalah satu huruf dari tiap-tiap kata itu. Singkat. Kalau mabit kan tidak ya. A-nya itu bukan. A-nya apa A? A-nya apa? Ya, dia akronim ya. Itu akronim. Jadi A di situ kan maksudnya mungkin malam ya. Malam. Berarti yang diambil M dengan A. Nah, gitu ya. Betul kan? Iya. Ya betul. Berarti tulisannya tidak kapital semua. Dia M-nya saja, sisanya huruf kecil. Gitu ya. Tapi seandainya A itu punya makna, ya, berarti bisa ditulis mabik kapital semua karena dia singkatan satu persatu. Seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ada yang salah nggak nih Ibu dan Bapak? Kepala SMA? Kalau kepala sekolah SMA berarti kepala sekolah menengah atas, begitu? Iya, betul. Langsung saja kepala SMA. Berarti kan kepala sekolah menengah atas negeri berapa? Gitu ya. Tapi kalau tulisannya kepala sekolah SMA, nah berarti maknanya berarti kepala sekolah menengah atas, gitu ya. Berarti langsung saja kepala SMA itu efektif. Ya, ada yang keliru di sini. Tadi sudah ya. Iya, waktu langsung saja bukan mungkin ya, tapi diganti dengan pukul. Ya, ada yang menuliskannya dengan jam. Ya. Jam kurang tepat gitu kan, karena kalau jam dia bicara tentang apa Jas? Alatnya ya. Kalau pukul durasinya ya, gitu ya. Jadi harus, dan kami sarankan juga tidak perlu pakai WIT ya, karena penerima suratnya berarti kalau orang sini semua berarti tidak perlu pakai WIT. Langsung saja 07.00 sampai dengan selesai. Ya, kalau misalnya melibatkan mungkin narasumber atau peserta dari luar Maluku Utara, berarti bisa pakai WIT. Ya kan? Misal kami di kementerian biasanya ada Zoom dari pusat, selalu mencantumkannya itu UIB. Berarti kami yang di daerah ngikutin, ya, menyesuaikan, gitu ya. Tapi kalau seandainya ini hanya untuk memang orang-orang yang ada di sini, sebaiknya dihilangkan saja, gitu. Tidak perlu. Langsung saja 07.00 sampai dengan selesai. Gitu. Diberikan pemahaman pada semua orang karena sebagian besar masih cari Wita. Oh, gitu ya. Wita. Wita. Oh. Padahal di sini ya? Iya. Oh iya. Nah, karena begini, persoalannya kegiatan-kegiatan kita sekarang itu kan banyak juga yang informasinya dari pusat. Jadi selalu lihat tuh, tanpa melihat yang lain dan lihat. Oh, maksudnya melibatkan narasumber dari pusat? Enggak, maksud saya begini Pak, dalam ibu dalam penulisan waktu Masih tidak mengikut terkecoh dengan keterangan itu kita itu. Jadi menurut sebagian atau secara sebagian besar itu masih butuh itu gitu. Wita. Oh, berarti masih perlu ya karena tadi kekhawatiran itu ya. Ya boleh kalau khawatir. Kalau untuk kita menggunakan secara efektif berarti solusinya adalah kita memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna supaya mereka paham. Betul. Berarti Ibu kepanjangan tangan dari kami nanti. Iya kan? Atau ada juga Bu kasus Bu, sudah disampaikan surat tapi tetap aja ini kegiatan di mana ya? Ini kegiatan jam berapa? Kalau itu nanti kaitannya dengan literasi ya.
literasi tidak lengkap. Iya. Tidak Itu tuntas. saya sering tuh Bu, saya sering mengundang kegiatan lembaga gitu ya. Saya kan di program BIPA jadi suka mengundang lembaga-lembaga. Sudahlah dijelaskan di dalam surat, lalu kita ada deskripsi singkat juga. Akan tanya lagi, ini kegiatan di hotel mana ya? Ya, itu Pak, surat ini ya. Kalau ini literasi ya. Gitu. Jadi kalau literasi sekarang harus tuntas. Tidak sekadar literasi, karena kalau literasi biasanya kita cuma baca judul lalu simpulan. Gitu ya, judul lalu simpulan. Budayakan studi literasi. Iya, boleh Ibu, silakan. Saudara atau saudari gitu ya. Itu boleh. Berarti kan dia masuk kepada gender, ya kan? Tetapi sapaannya adalah saudara. Tapi kalaupun hanya menggunakan saudara, dia juga bisa berlaku untuk perempuan. Gitu. Kalau tadi kita tidak tahu siapa penerima suratnya. Ya, ke satu orang itu apakah dia laki-laki atau perempuan, seperti itu. Ya, baik, lanjut ya. Nah, ini perbaikannya. Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan malam bina iman dan takwa, buka tutup kurung mabit, untuk siswa kelas 12 SMA Islam Terpadu Nurul Hasan, kegiatan itu akan diselenggarakan pada. Kalau kata sebelumnya yang insya Allah akan dilaksanakan, ini berarti dia belum teridentifikasi subjek dan predikatnya. Jadi kalau ibu dan bapak mengawali sebuah surat dengan sehubungan dengan, berdasarkan atau menindaklanjuti surat, nah berarti itu belum membentuk sebuah kalimat, ya, belum membentuk. Nanti pembentuknya ada di ketika itu kumpulan kata itu selesai, lalu ada tanda baca koma, baru munculkan subjeknya, gitu ya, seperti ini. Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan mabit, ya, untuk siswa SMA, berarti dia selesai itu, ya, selesai, klausanya itu selesai. Baru masukkan subjeknya. Subjeknya apa? Kegiatan itu. Predikatnya akan atau diselenggarakan. Gitu. Jadi itu, ya. Kalau ini bisa diubah di awal. Kegiatan mabit akan diselenggarakan sehubungan, misalnya gitu ya, dengan adanya peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa SMA IT Nurul Terpadu Nurul Hasan. Titik. Kegiatan itu akan dilaksanakan pada, baru muncul bawahnya. Seperti itu, ya. Nah, ini hari, pukul, tempat dia tidak kapital karena dia masih mengikut dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini kan ada kata pada ya. Ada kata pada ya. Lalu di bawahnya hari, tanggal, hari itu tidak kapital karena dia masih ngikut pada kalimat ini. Ya. Dia masih mengikut. Seandainya dia kalimat baru, berarti dia harus kapital. Seperti itu, ya. Nah, ini berikutnya adalah maka dengan ini. Kenapa ada penggunaan kata itu? Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ibu. Subjeknya yang mana? Kami. Ya, maka dengan ini. Hah? Berarti langsung aja ya. Langsung maka dengan ini berarti dihilangkan saja. Ya, dia cuma bunga-bunga surat saja, yang dia tidak punya pengaruh informasi apa-apa, ya tidak? Karena kan informasi udah jelas tadi ya, hari, tanggal, waktu dan tempat, ya kan? Iya. Boleh. Nah, kalau berarti itu pakai konjungsi ya, namanya ya. Oleh karena itu, kalau sudah pakai konjungsi maka koma. Oleh karena itu koma. Kami mohon kepada Bapak Ibu,
Gitu. Mulai, berarti udah jelas tuh subjeknya kami, mohon, predikat, gitu. Ya, perbaikannya seperti ini. Kami memohon kesediaan Bapak Ibu memberikan izin kepada anak. Nah, sebenarnya penggunaan ini nih tadi saya bilang ya, Bapak Ibu sebaiknya dihindari dalam satu kalimat. Tadinya saya mau menggunakan kata ananda. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu memberikan izin kepada Ananda, berarti kan siswa ya, siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi kalau misalnya tidak ada diksi lain, tidak ada kosakata lainnya, boleh, berarti boleh pilihannya itu, ya, gitu. Ya, jadi ini lebih singkat, lebih jelas gitu kan? Karena kalau ada kata maka dengan ini kami juga istilahnya secara struktur dia kurang, atau bukan kurang, tidak tepat, seperti itu ya. Langsung saja dibiasakan setiap awal kalimat itu diawali dengan subjek predikat, subjek predikat. Kalau pakai konjungsi silakan ya, tinggal berikan tanda baca koma. Konjungsi itu seperti tadi, oleh karena itu, untuk itu, atau sebagai informasi lebih lanjut, koma, kami mohon Bapak Ibu menghubungi ketua panitia atau ketua pelaksana. Nah, seperti itu. Ya. Iya, subjek dan predikat gimana? Sudah bisa atau masih liur? Iya. Bisa ya? Nanti pakai sampel ini aja mungkin untuk kedepannya untuk surat gitu kan, tanpa menghilangkan makna tadi ya, berkaitan dengan yang bagian yang pertama teriring salam dan doa, itu silakan tetap digunakan karena menurut saya itu juga identitas untuk sekolah Islam ya, yang memang mencirikan tuh setiap mengeluarkan surat pasti begitu, mendoakan atau mengucapkan sholawat dan salam kami, itu biasa juga ada. Anak saya kan juga sekolah di Insan Tama, jadi dalam surat awalan itu juga selalu seperti itu, sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya kayak gitu. Gak apa-apa, itu tetap saja, yang penting secara kaidah dia disesuaikan dengan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, subjek tidak ganda berarti peserta kami harap membawa surat tugas. Peserta harap membawa surat tugas, gitu ya. Dari 1 dan 2 tadi, mana yang dia subjeknya ganda? Satu. Di situ ada kata peserta, ada kata kami. Jadi yang membawa surat tugas itu siapa? Peserta atau kami? Gitu ya. Nah, karena ganda inilah, jadi penerima surat bingung, peserta kami harap membawa surat tugas. Gitu. Jadi salah satu saja. Sama dengan surat itu saya kurang jelas. Siapa yang kurang jelas? Surat itu atau saya? Iya kan? Salah satu aja ya. Surat itu kurang jelas, berarti kan subjek, predikat, atau saya kurang jelas. Saya ya. Nah, sama ini contoh subjek ganda. Contoh subjek tidak ganda, contoh subjek yang ganda. Surat pernyataan ini saya buat. Nah, siapa yang buat surat pernyataan ini? Saya. Siapa yang dimaksudkan gitu ya? Nah, Ibu dan Bapak, kata demikian ini adalah pronomin demikian. Saya lupa pronomin apa bukan ya, sebentar saja. Oh iya benar, pronomina. Iya, jadi kata demikian itu pronomina dan dia biasanya ditaruh di akhir. Tetapi dalam bahasa, ya dalam naskah dinas, ini biasanya sering muncul untuk mengakhiri surat, betul ya? Ya, tadi
Kalau untuk mengakhiri surat cukup dengan kalimat atas perhatian, ataukah kalau ini mungkin biasa digunakan untuk surat pernyataan atau surat keterangan. Ya, langsung saja penutupnya dengan kalimat surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atau saya membuat surat pernyataan ini untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi kata demikian ini hilangkan saja. Ya, karena kalau di akhir berarti penutupnya itu saja. Langsung masuk kepada subjek dan predikat. Nah, ini perbaikannya, surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, atau kami membuat surat pernyataan ini untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi itu ditutup langsung dengan kalimat itu. Gitu ya. Tanya sedikit. Iya, boleh Bu. Yang tadi yang ada kata ini. Ya. Kami ini bermakna jamak atau saya? Definisinya kan kalau misalnya pernyataan itu saya pribadi yang membuat, lantas di situ saya tulis kami. Bagaimana statusnya? Kalau misalnya itu surat yang sifatnya pribadi Bu, berarti kan saya ya. Iya. Saya membuat surat pernyataan ini. Tetapi kalau dalam instansi, kalau kayak di kantor kami ya Bu ya, ini ada surat pernyataan tentang keuangan. Ya, di situ melibatkan orang keuangan dan juga yang menandatangani pimpinan. Berarti ada beberapa orang yang terlibat, maka disitulah muncul kata kami. Karena yang membuat bukan satu orang. Gitu. Artinya surat itu tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan kantor. Maka muncullah kata kami. Tetapi kalau misalnya surat pernyataan disiplin, misalnya ya, saya menyatakan tidak akan mengulangi bla 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 seterusnya, berarti penutupnya adalah saya membuat surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. Udah seperti itu. Tapi untuk dokumen-dokumen yang lain seperti ada surat pernyataan keuangan, di situ memerlukan tanda tangan pimpinan selaku kuasa pengguna anggaran misalnya, kalau di kami ya Bu ya, maka kami biasanya menggunakan kami. Karena yang terlibat banyak. Iya. Sama juga Bu, kayak seperti surat undangan kami ke sekolah ya. Kan atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Ya kan? Yang membuat surat, jadi kenapa menggunakan kata kami? Karena ada pengonsep. Ada pengonsep, ada verifikator yang memverifikasi surat, ada pimpinan yang tanda tangan. Pelibatan itulah yang akhirnya kita menggunakan kata kami. Verifikator. Ya. Kalau di sini ada verifikator Bu. Verifikator surat. Ya? Ada. Oh iya ada. Kalau di kantor saya, di kantor kami ya, saya dengan Anjas. Nggak mungkin di kantor saya, di kantor kami, berarti saya dengan Anjas ya sama. Itu ada verifikator. Ya, jadi ada yang pengonsep, dari pengonsep nanti ke verifikator, oke, lanjut ke pimpinan cek kembali dan selanjutnya tanda tangan. Begitu, alurnya begitu. Ya, masih ada waktu ya? Kita sampai pukul berapa? 20 menit lagi. Apa ya? Ya, ini untuk pengetahuan saja ya Ibu dan Bapak, menyegarkan kembali tentang intrakalimat. Ya, jadi intrakalimat itu adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung itu ada contohnya yang dia didahului dengan tanda baca koma, ada kata kecuali, sedangkan, yaitu, padahal, seperti, yakni. Tadi ada kata sehingga ya. Sebelum sehingga ada tanda baca koma, betul ya. Nah, kata sehingga itu dia masuk dengan kategori dia tidak didahului dengan tanda baca koma. Ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak menggunakan kata sehingga, hilangkanlah tanda baca koma itu. Ya, jadi yang termasuk kata penghubung yang tidak didahului tanda baca koma adalah bahwa, sehingga, karena, dan, supaya, atau. Supaya dan agar itu adalah sama.
Ya, jadi pilih salah satu. Apakah kita mau menggunakan kata agar ataukah kita menggunakan kata supaya? Pilih salah satu. Kadang digunakan agar supaya Iya. supaya kita. Agar supaya kita. Iya. Iya, sering itu Pak. Iya. Kemarin juga saya baru temukan itu. Baru temukan agar supaya kami bisa mengetahui Bu, gitu kan. Sudah agak itu tadi dalam tuturan lisan saya pikir tidak persoalan karena kita ada pemakluman. Tetapi kalau dalam dokumen negara, dokumen resmi, nah termasuk di dalamnya naskah dinas, maka semaksimal mungkin kita menghindari karena memang harus sesuai dengan kaidah gitu. Nah ini, kami datang agak terlambat titik, nah, sehingga tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Nah tadi ya, kata sehingga dia tidak didahului dengan tanda baca koma. Yang tepat adalah kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pembukaan. Demikian surat kuasa ini dibuat, koma, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang tepat seperti apa? Surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai Iya, tanpa tanda baca koma dan tanpa kata demikian. Kayaknya lulus deh Jas. Harus beri tepuk tangan deh kayaknya. Kayaknya Bapak juara. Oh, iya. Hah? Oh, ketua kelas. Iya, mantap. Iya. jangan tambah-tambah. Nih. Hati-hati dengan yang Iya. bukan sayang ya. Yang gitu. Kan selalu ada juga kata begini, yang membuat undangan, yang mengumpulkan. Iya betul. Iya, yang telah membayar. Ya sudah begitu. Yang telah menyelesaikan. Tanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini. Yang memberi kuasa. Betul Bu. Yang Berarti harus hati-hati konteksnya dengan pembuatan kalimat. berarti benarnya. Jadi belum tentu penggunaan yang itu ya dia sudah masuk misal dalam kategori predikat. Sebab ada penulisan yang kalimatnya menggunakan yang sehingga predikatnya belum diidentifikasi. Contoh yang nomor 1, undangan yang hadir di ruang pertemuan. Apakah dia sudah ada predikatnya? Predikatnya belum. Ya. Bandingkan dengan nomor 2, undangan ini maksudnya orang ya. Hadir di ruang pertemuan. Nah, ini sudah jelas. Orang dan hadir itu adalah predikat. Nah, kalau misalnya nomor 1 belum terkategori kalimat, artinya dia mengacu kepada subjek. Subjeknya adalah undangan. Betul ya? Undangan yang hadir. Maksudnya apa? Yang hadir itu ya undangan. Contoh, Nurmala yang berkerudung salem misalnya. Salem ya? Pink ya? Ya, Nurmala yang berkerudung. Nah, yang berkerudung masih merujuk kepada Nurmala. Dia belum ada predikat. Belum. Ya. Nurmala yang berkerudung berada di ruang kelas. Nah, berada itulah predikat. Ya, Nurmala yang berkerudung berada di ruang kelas. Nah, berarti berada itu adalah predikatnya. Nurmala yang berkerudung makan semangka. Nah, makan itulah predikatnya. Tadi ya, makanya hati-hati dengan yang karena dia belum mencerminkan predikat. Ya. Kalau nomor 1 kita gunakan, berarti belum masuk menjadi kalimat. Yang dilaksanakan, misalnya kegiatan yang dilaksanakan pada. Kegiatan yang dilaksanakan pada. Yang dilaksanakan masih mengacu kepada kegiatan. Gitu ya. Berarti belum ada predikatnya. Kegiatan yang dilaksanakan
predikatnya kira-kira tambahannya apa ya? Kegiatan yang dilaksanakan dihadiri oleh, gitu ya, dihadiri oleh wali kota, gitu ya. Yang dilaksanakan masih merujuk kepada kegiatan, gitu ya. Sama misalnya pegawai yang berkumpul di halaman kantor, dia predikatnya belum ada. Pilihannya tambahkan predikat atau hilangkan yang, betul nggak? Pegawai berkumpul di halaman kantor, jadi jelas subjeknya pegawai, berkumpul predikatnya. Tapi kalau mau menggunakan yang, berarti masukkan predikatnya. Pegawai yang berkumpul wajib, misalnya gitu ya, memakai seragam, gitu ya. Pegawai yang berkumpul hadir di halaman kantor, gitu. Atau telah hadir, seperti itu ya. Selanjutnya harus hemat. Sampai sini ada pertanyaan belum? Belum ya? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Ya, misalnya. Oh, yang memberi kuasa. Kalimatnya seperti apa? Nah, misalnya kan itu surat kuasa. Oh, surat kuasa Jadi ya. ditulis yang bertanda tangan di bawah ini. Si A, nama. Kemudian yang memberi kuasa ini. Nah, itu. Jadi itu kalimat yang apakah? Iya, yang. Ya, benar. Itu dia sebagai subjek. Ya, yang memberi kuasa di situ kan langsung di bawahnya nama, nib dan seterusnya. Nah, disitulah subjeknya. Nanti ada predikatnya langsung menyatakan atau memberikan kuasa kepada nama, nib dan seterusnya. Nah, itu bedanya dia ditulis secara rincian. Tapi kalau kita tulis secara horizontal, maka dia akan membentuk kalimat. Cuma kita kan biasanya yang seperti itu dibuatnya rinci ya. Yang bertanda tangan di bawah ini titik 2, nama, nib, menyatakan dengan sesungguhnya, ya kan? Iya. Jadi itu bedanya model surat yang dirincikan, tetapi keberadaan subjek dia sudah jelas sebagai subjek. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, ya gitu ya. Rinciannya. Satu lagi, misalnya di dalam kwitansi kan ditulis kwitansi hanya penerima ya, penerima misalnya saya dan dia. Kemudian untuk apa pembayaran apa. Kemudian di bawahnya Ternate tanggal 21 Agustus 2010. Yang menerima. Yang menerima. Yang benar itu yang menerima atau penerima? Nah, menurut Ibu lebih bagusnya? Kalau yang selalu saya pakai yang menerima. Iya, karena gini Bu, bukan kadang ya, seringnya kita cuma mengikuti hal yang umum. Iya, itu makanya. Tanpa kita tahu sebenarnya ini sebenarnya belum pas nih. Nah, disitulah pentingnya pengonsep surat atau pembuat itu dia harus beda dengan kelaziman yang umum itu yang belum tentu itu benar. Kan gitu ya. Sebagaimana gini, kayak seperti penggunaan singkatan NIP. Selama ini kan ditulisnya NIP itu N kapital, IP kan kecil. Dan kita tahunya pokoknya ya begitu sudah. Di aturannya juga begitu, tetapi ternyata kan salah. Jadi kita sering ikut yang lazim dan cuma sekadar copy paste ya, salin tempel, akhirnya keumuman yang salah itu menjadi hal yang benar. Sehingga kalau diubah, nggak bisa. Ya, pernah ada satu lembaga, stafnya sudah mengikuti kaidah, tetapi level pimpinannya belum mendapatkan, sehingga pimpinan mengatakan salah ini. Pak, ini kamu udah ikut kegiatan penyuluhan dari kantor bahasa. Dari kantor bahasa tuh harus pakai, tidak perlu menggunakan kata kepada. Tidak, itu salah. Nah, jadi yang akhirnya ngikutin lagi ke pimpinannya gitu kan. Akhirnya kan kami sampaikan kalau di peraturan wali kota itu memang sudah diubah. Sudah tidak ada lagi penggunaan kata kepada. Nah, kalau sekolah mengacunya ke peraturan wali kota ya, karena daerah punya ya. Provinsi. Provinsi. Oh SMA, oh iya ya SMA ya. Provinsi sama.
Ya, ikut Mendagri. Mendagri juga udah berubah ya. Mendagri sudah berubah. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang masih menggunakan kepada, literasinya nih. Makanya kami disarankan juga oleh beberapa lembaga untuk audiens ke provinsi dan ke wali kota. Benar ya? Ke wali kota sudah. Kita pernah ke wali kota. Tapi memang itu tadi ya, karena penjelasan tentang kaidah itu kan juga mungkin membutuhkan waktu. Orang juga mungkin masih tahapnya juga belum bisa berubah secara cepat gitu kan. Jadi sudah kami ikuti ritme itu yang makanya artinya apa? Yang kami lakukan ke sekolah juga, ke pemilik atau pemangku kepentingan juga, biar ada sinergi. Ya, jadi jangan sampai sekolah diberikan penyuluhan tetapi pada level regulasi tidak ada, berarti kan keliru ya. Nah, kami coba untuk ke semuanya, baik dari pemilik daerah maupun pada instansi-instansi yang lainnya, termasuk instansi vertikal juga kami datangi gitu, termasuk Polda gitu ya. Polda, kemudian ada BNN dan seterusnya. Ya, lanjut ya Bu. Nih kalau nggak ini sampai buka puasa ini. Ya, ada kehematan, menghilangkan pengulangan subjek, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Ini sesuatu yang kayaknya apa itu superordinat, apa itu hiponimi gitu ya. Nah, terus juga menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat dan tidak menjamakan kata yang sudah bentuk jamak. Nah, ini contohnya. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ya, jadi tadi tidak melakukan pengulangan subjek. Ya, pengulangan subjek di sini adalah kata ia dan dia. Jadi dipilih saja salah satunya. Ya, misal nomor 2 pilihannya karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Gitu ya. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang. Berarti perbaikannya, hadirin serentak berdiri setelah mengetahui. Tidak perlu lagi kata mereka karena dia sudah mengacu pada hadirin. Menghindarkan pemakaian superordinat ya. Superordinat itu adalah bentuk umum ya. Misal kata warna, hiponiminya adalah biru, kuning, hijau dan seterusnya. Ya. Kata bunga itu adalah superordinatnya umumnya, maka hiponiminya adalah melati, mawar dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini juga pernah biasanya kalau dalam pemberitahuan ya, pegawai menggunakan atau memakai seragam warna biru. Iya, warna biru. Padahal biru juga sudah warna. Ya? Baju biru. Pakai biru aja, langsung saja. Memakai baju, tambah baju lagi. Baju Kita biru. pakai baju warna biru. Iya. Baju biru, baju putih. Memakai baju putih. Ya, misalnya hari Jumat, pengumuman hari Jumat semua guru wajib memakai baju putih. Tidak perlu wajib memakai baju berwarna putih. Nah, itu tidak efektif ya. Mubazir. Baju batik kuning. Mubazir temannya siapa? Batik kuning. Mubazir temannya Mubazir. Bukan, Mubazir Bu. Nah, ini menghindarkan kesinoniman ya. Kesinoniman dalam satu kalimat. Mereka turun melalui tangga darurat. Nah, ini biasanya jarang kita temukan dalam naskah dinas ya, tapi mungkin di ruang publik. Mereka turun melalui tangga darurat, mereka turun ke bawah melalui tangga darurat. Kalau turun dia sudah pasti ke bawah. Jadi itu sinonim ya. Artinya hindari sinonim dalam satu kalimat. Jadi pilih saja salah satu. Mereka turun melalui tangga darurat atau mereka ke bawah. Perbaiki, ayo kita naik ke atas. Ayo kita ke atas. Ayo Iya, kita naik. ayo kita naik atau ayo kita Ayo ke kita atas. ke atas. Tapi dalam tuturan kita sering ya. Ayo naik ke atas. Naik ke atas, coba naik ke atas ya, sesuai. Kalau
Kalau penyebutan itu tidak masalah. Ya. Apa? Ya, maju ke depan. Mundur dulu ke belakang, mundur. Mundur pasti ke belakang ya. Banyak hal yang Ibu, kadang saya juga di rumah dengan anak-anak gitu ya, dengan anak-anak karena udah belajar bahasa Indonesia, jadi kadang mau bicara mikir dulu, takutnya sinonim. Gitu ya, takutnya sinonim sih. Tidak menjamakan kata yang jamak. Ya, banyak pegawai-pegawai. Kata banyak dia sudah menunjukkan ya, bukan jamak. Iya, para jamak. Apa namanya? Iya, bukan para jamaah gitu ya. Semua misalnya. Semua pegawai, bukan semua pegawai-pegawai, gitu ya. Jadi tidak menjamakan kata yang jamak. Gitu ya. Boleh diubah seperti ini? Pegawai-pegawai ingin mengikuti pelatihan. Boleh? Boleh. Ya, yang tidak boleh kalau kita gunakan seluruh pegawai-pegawai. Nah, berarti itu tidak boleh ya. Sejajar ada 3, sejajar secara bentuk, makna, dan struktur. Ini saya coba ambil dari lembaga lain yang dimaksud dengan sejajar secara bentuk ya. Jadi kalau misalnya dia pemerincian, dia diawali dengan verba atau predikat, misal menjaga, memelihara, memanfaatkan, maka dinamakan dia sejajar secara bentuk kalau dia seirama begitu. Tapi kalau misalnya menjaga, kemudian koma, dipelihara, koma, dan termanfaatkan, nah itu tidak sejajar secara bentuk. Jadi memang dalam menulis juga harus dilihat kesejajaran secara bentuk. Semua pegawai, semua siswa harus membawa ya, membawa harus membawa misalnya buku, pensil misalnya ya. C itu misalnya bukan benda tetapi yang lain, tidak boleh membawa pisau. Itu yang tidak boleh karena dia tidak sejajar secara bentuk, gitu ya. Sama kalau misalnya bentuknya nomina seperti kebersihan, ketertiban, kejujuran, kesehatan, maka dia juga harus sejajar secara bentuknya, harus nomina gitu ya. Kalau dia kata sifat berarti kata sifat seperti itu. Ini sejajar secara bentuk. Surat keterangan ini dibuat dan diberikan ya. Yang sejajar secara bentuknya adalah dibuat dan diberikan. Jangan penulisannya surat keterangan ini dibuat dan memberikan kepada. Itu memberikan, berarti kan dia tidak sejajar secara bentuk. Selanjutnya kesejajaran secara makna. Ya, ini memang tidak ada dalam naskah dinas, tapi paling tidak ini contoh yang bisa dimunculkan untuk mengetahui yang dimaksud dengan sejajar secara makna. Rosa memetiki setangkai bunga. Kalau memetiki berarti aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan objeknya adalah setangkai. Setangkai itu dia cuma satu, berarti dia tidak sejajar secara makna. Perbaikannya adalah Rosa memetik setangkai bunga atau Rosa memetiki bunga, seperti itu. Sejajar secara struktur ini berkaitan dengan subjek, predikat ya, dan seterusnya. Ini kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Ada SP. SP adalah subjek, predikat, SPO, SPPL, lengkap ya, lengkap ya, bukan yang lain ya. SPOPL, SPOK, dan SPK. Ini contohnya. Kami beritahukan tipe SP, pegawai itu membawa dokumen tipe SPO. Daftar hadir ini diisi oleh para pegawai tipe SPPL. PL itu pelengkap, jadi maksudnya kalau tidak dipakai pun tidak ada persoalan, dia akan tetap menjadi sebuah kalimat, gitu ya, hanya melengkapi saja. Kemudian ada SPOPL, kantor bahasa akan memberikan penyuluhan bagi para pegawai. Tipe SPOK,
saudara mengikuti penyuluhan di SMA Nurul Hasan. Tipe SPK penyuluhan bahasa Indonesia akan dilaksanakan di ruang rapat. Selanjutnya harus cermat. Contohnya ini, laporan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena tadi dia subjek ganda, maka kita harus cermat bahwasannya penulisannya harus dihilangkan salah satu. Apakah penulisannya menjadi laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, ataukah saya membuat laporan ini dengan penuh tanggung jawab. Yaitu kelogisan, ini dapat diterima oleh AK dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya waktu dan tempat kami persilakan. Ini contoh yang salah. Ya, ini contoh yang salah karena tidak logis kita menyilakan waktu dan tempat. Yang kita silakan adalah orangnya, ya. Kepada Bapak gitu ya, kami persilakan. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.